Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti kita memuji Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Termasuk berhasilnya kita tiba di Ramadan ini yang merupakan bulan yang suci dan bulan penuh dengan berkah. Kesempatan meningkatkan keimanan, membersihkan diri dari dosa-dosa dan juga penyakit jiwa dan hati. Dan juga kita memanjatkan selanjutnya salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk mengucapkannya. Melanjutkan bahasan pada buku kita Sahih At-Targhib At-Tarhib, kita akan mereviewkan kembali hadis nomor 135. Hadis yang kedua dalam bab kita dengan sanad hasan li ghairihi. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Yadhharul Islamu hatta takhtalifat tujjaru fil bahar, wa hatta takhudul khailu fi sabilillah. Thumma yadhharu qaumun yakra'una al-Qur'an, yaqulun man aqra'u minna, man a'lamu minna, man afqahu minna. Thumma qala li ashabihi, hal fi haula'ik min khair? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala ulaika minkum min hadhihi al-ummah wa ulaika hum waqudun nar." Kata Nabi SAW, agama Islam ini akan menang sehingga para pedagang hilir mudik di lautan dan sehingga kuda-kuda terjun di jalan Allah. Kemudian muncul satu kaum yang membaca Al-Quran. Lalu mereka berkata, siapakah yang lebih pandai membaca Al-Quran daripada kami? Siapakah yang lebih berilmu daripada kami? Siapakah yang lebih mengerti daripada kami? Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, apakah ada kebaikan pada mereka? Maksudnya apakah orang-orang itu bisa dinilai baik? Maka mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Rasulullah SAW bersabda, mereka dari kalian, dari umat ini, dan mereka adalah kayu bakar api neraka. Hadis ini riwayat At-Tabarani dalam Mu'jamul Awsat dan Al-Bazzar juga dengan sanad yang tidak mengapa mesti bisa diterima. Hadis ini seperti hadis sebelumnya tentang kasus Nabi Musa alaihissalam. Pada saat beliau ditanya oleh kaumnya, siapakah yang lebih pintar di muka bumi ini? Atau adakah orang lebih pintar daripada anda di muka bumi ini? Maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan tidak ada. Lalu Allah pun mengingatkan Musa alaihissalam dengan cara menyuruh Musa alaihissalam untuk mencari Nabi Khidir. Lalu terjadilah pertemuan dengan Nabi Khidir yang sudah panjang lebar kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya tentunya. Yang jelas ini peringatan tegas dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang Allah karunia ilmu, harta ataupun kelebihan yang lainnya, mungkin paras wajah, fisik, warna kulit, rambut, segala macam yang mungkin dibanggakan oleh manusia, itu wajib disyukuri dan bukan justru dijadikan sebagai bahan kesombongan. Walaupun sedikit saja terlintas di benak kita, maka itu sudah cukup terhitung dosa. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberikannya untuk bersombong-sombongan, tapi Allah memberikan untuk digunakan dan disyukuri. Jadi kalau kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala paras wajah, warna kulit, postur tubuh, rambut, harta, jabatan, jenjang pendidikan, apa saja, maka semua itu untuk dinikmati dan disyukuri, dan tidak sama sekali untuk menganggap remeh orang. Sudah saya ajarkan doa Bapak Ibu sekalian kalau masih ingat, kalau kita melihat kekurangan pada diri orang lain, maka kata Nabi SAW, kalau kalian melihat kekurangan pada diri orang lain yang tidak ada pada kalian, maka ucapkanlah Alhamdulillahilladzi afani mimma btala bihi. Segala puji dan puja kehadirat Allah yang telah menyelamatkan kami dari apa yang dicobakan kepada orang ini. Wa faddalani ala kathirin mimma khalaqa tafdila. Dan telah mendahulukan aku dari banyak sekali makhluknya yang lain. Maka ini jelas sekali kalau kita disuruh menikmati dan tidak boleh kufur nikmat, apalagi sampai menyombongkan diri. Makanya kuasa Allah Subhanahu wa taala, ada saja orang yang kita temukan mungkin lebih jelek daripada kita, mungkin lebih rendah jenjang pendidikan, mungkin lebih sederhana keadaan ekonominya, supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala bisa membalik ya
keadaan bagi orang-orang yang sombong. Sedikit saja kesombongan sudah cukup Allah bisa membalik keadaan orang tersebut pindah kepada kita. Saya sudah ceritakan juga kisah tentang seorang wanita yang suaminya bakhil ya. Kemudian akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala ganti dia menikah dengan malah laki-laki fakir yang ditolak untuk diberikan makanan oleh suaminya yang pertama. Dan suaminya terbalik menjadi orang yang miskin yang hanya mengemis sekian tahun kemudian di rumah suami yang sekarang tentunya ya. Ini saya tidak ulangi lagi karena sudah pernah kita sampaikan. Semua ini mereviewkan saja. Hal ini yang sekarang kita mengingatkan juga ya, tentang masalah akan ada dari umat ini. Makna potongan hadis Nabi SAW yang bersabda, Islam akan menang, maksudnya Islam akan menyebar. Kenapa Nabi SAW bahasakan ini? Karena memang masa penyebaran Islam 13 tahun di Mekah, yaitu masa yang paling panjang dari hidup Nabi SAW dalam berdakwah, itu semuanya siksaan. Dan tidak bisa sama sekali menyebarkan Islam. Di Mekah itu yang masuk Islam bersama Nabi SAW cuma 153 orang. Padahal 13 tahun. Dan Nabi SAW memimpin langsung dakwah itu. Turun wahyu. Banyak mukjizat di Mekah. Bulan terbelah. Kemudian keluarnya bulan terbelah. Terus kemudian juga ada terjadi pohon berbicara memberikan kesaksian syahadat di depan para orang Quraisy. Pada saat pegulat Rukana dikalahkan oleh Nabi SAW. Dan banyak mujizat-mujizat yang lain tentunya, tapi tetap saya tidak bisa. Orang-orang Quraisy lebih memilih untuk menolak Nabi SAW. Bahkan semua orang Islam tidak ada keamanan di Mekah. Karena siapa saja yang jalan dari umat Islam, kalau kita hidup di fase itu, maka boleh dipukul, boleh diambil hartanya, boleh diganggu, boleh dibunuh, dan yang melakukan itu tidak akan ada hukuman baginya. Maka sangat diisolasi. Ya, dan mereka setiap saat bisa terancam hidupnya selama 13 tahun. Sampai pernah ada pemboikotan Nabi SAW dan muslimin itu selama 3 tahun. Nggak boleh ada yang menjual sama kaum muslimin, tidak boleh ada yang menikah dengan mereka, tidak boleh ada yang menyapa. Itu kurang lebih 3 tahun. Sampai diantara mereka memakan kulit-kulit hewan yang sudah kering. Karena tidak ada makanan sama sekali. Kemudian hijrahlah ke Madinah, 10 tahun fase Madinah, itu semuanya berisi bagaimana membentuk kekuatan kaum muslimin. Itu pun masih belum sempurna semuanya, karena meninggalnya Nabi SAW belum menyebar ke sana sini. Tetapi menyebarnya di sekitar Jazirah Arab. Ya. Cuma Nabi SAW sudah menyampaikan semua syariat. Dan diamanahkan di pundak para sahabatnya. Maka mulailah zaman Khulafaur Rasyidin, diekspansi Islam itu. Zaman Abu Bakar menyelesaikan fitnah internal yang ada terjadi. Karena ada orang yang mengaku Nabi palsu lah, kemudian ada orang yang menolak bayar zakat, maka diperangi oleh Abu Bakar. Dan ulama mengatakan siapapun yang ingin menyelesaikan konflik internal di negaranya, sebenarnya kasus Abu Bakar sudah cukup diambil sebagai pelajaran. Bagaimana keputusan beliau mengambil 2 tahun mengamankan wilayah Islam pada saat itu. Kemudian di zaman Umar bin Khattab 10 tahun berjaya. Kalau Nabi SAW meninggal tahun 11 Hijriah, Abu Bakar 11 sampai 13, maka Umar dari 13 sampai 23. 10 tahun ini masa keemasan Islam. Mulailah nyebar ke sana sini. Kekuatan Islam itu sampai umumnya wilayah Romawi utara Jazirah Arab takluk dengan kaum muslimin dan Afrika Utara. Juga wilayah timurnya Persia, Rusia maksudnya di situ, Afghanistan, Iran dan Irak juga takluk dengan kaum muslimin. Hanya dengan 23 atau 10 tahun masa kejayaan Umar sudah menyebar ke sana sini. Dan sampai pada tingkat di zaman Uthman bin Affan, umat Islam sudah punya kapal-kapal perang. Dan Uthman memakmurkan wilayah kaum muslimin. Semua umat Islam diberikan harta, diberikan kehidupan yang baik gitu. Dan di zaman Ali kembali menyelesaikan fitnah internal yang terjadi, munculnya kaum Khawarij yang mengkafirkan umat Islam dan membunuh mereka. Maka Ali bin Abi Thalib menyelesaikan masalah itu. Jadi fase Khulafaur Rasyidin ini fase patokan bagaimana kehidupan umat Islam dan ekspansi atau perkembangan mereka. 2 khalifah, yang pertama Abu Bakar dan yang terakhir dari Khulafaur Rasyidin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu majma'in, ini adalah fase penyelesaian fitnah internal. Dan zaman Umar itu ekspansi kekuatan Islam
ya, jihad ke sana sini, menaklukkan wilayah-wilayah di muka bumi ini. Kemudian di zaman Uthman bin Affan ini adalah memakmurkan masyarakat. Bagaimana menyebarkan semua hasil pendapatan wilayah kaum muslimin dibagi rata kepada kaum muslimin. Makanya Nabi SAW mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin mahdina min ba'di addu alaiha bin nawajid. Pegang teguhlah pada sunnahku, contoh-contoh dari aku, dan sunnah khulafa rasyidin. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, berpegang teguhlah pada sunnah-sunnah itu walaupun dengan gigi geraham kalian. Jadi memang kena tolak ukurnya di situ. Nah, ekspansi Islam ini sudah sampai pada tingkat punya kapal-kapal perang itu hanya dengan tiba di tahun 40 Hijriah. 40 Hijriah. Berdirilah 3 dinasti besar Islam. Setelah itu ada Umayyah dari tahun 40 sampai 132 Hijriah. Ibu kotanya di negeri Syam, tepatnya di Syria. Kemudian berdiri juga dinasti Abbasiyah. Itu dari tahun 132 sampai 656 Hijriah. Itu wilayahnya atau ibu kotanya di Irak, di Baghdad. Kemudian berdiri Utsmaniyah yang kurang lebih 93 tahun saja yang lalu runtuh dan berubah dari khilafah menjadi republika. Itu lebih dari hampir sekitar 800 tahunan ya. Dari tahun sekitar 600 Hijriah, 670 Hijriah, itu sampai sekitar 1200-an Hijriah atau 1300-an Hijriah. Jadi dari tahun itu kurang lebih 700 tahunan wilayah Islam sangat berjaya. Sampai kapal-kapal Muslim Utsmani itu kalau lewat di benua Eropa maka tidak ada gereja yang berani membunyikan lonceng karena khawatir mengganggu muslimin dan diserang oleh mereka. Tapi diserang sini dalam arti kata bukan zalim, tetapi memang karena kejayaan yang dimiliki oleh mereka. Dan umat Islam tidak pernah mengganggu. Siapapun umat yang di bawah naungan pemerintah Islam tentu pada saat itu jadi pada saat itu Islam sudah sangat luar biasa terekspansi dan berjaya sekali, dan kita baru sekitar 93 atau 94 tahun saja ini tidak memimpin dunia. Dan ini maksud dalam sabda Nabi SAW tadi, bahwasanya Islam akan menang. Karena memang kita ini digambarkan oleh para orientalis, orang non-muslim. Mereka mengatakan Islam itu ibaratnya seperti singa yang sedang tidur, maka jangan dibangunkan. Dan ada upaya untuk membuat umat Islam tidak meraih kemenangannya lagi, atau tidak memimpin muka bumi ini. Kita ini semua pemimpin dunia. Karena memang dengan agama Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita menyebarkannya, ya, mempertahankan, menerapkan hukum-hukumnya. Maka kita dinabobokkan tentunya dengan banyak sekali program-program yang dikenal dengan materi Ghazul Fikr, atau berusaha untuk mengubah pola fikir umat Islam. Di antara yang dilakukan oleh para sejarawan barat, orang-orang non-muslim, mereka menghapus atau berusaha menghilangkan dari generasi muda tokoh-tokoh Islam dan sejarah Islam, sehingga kita tidak pernah tahu masalah itu. Jadi nama-nama orang-orang dihilangkan semuanya, dan bahkan banyak nama-nama yang sebenarnya nama-nama ini mulia, nama-nama para mujahid, tetapi diubah menjadi tanda kutip momok yang menakutkan, ya. Dan seakan-akan mereka itu orang-orang yang telah merusak sejarah Islam. Diangkatlah oleh para orientalis ini seperti Amr bin As yang mengekspansi Islam ke Mesir, dianggap menumpahkan darah. Padahal sebenarnya Amr bin As datang ekspansi Islam di sana, dan setelah masuk Islam wilayah tersebut, maka sampai hari ini alhamdulillah kemakmuran ada. Dan banyak tokoh-tokoh Islam yang lain yang memang dianggap itu adalah figur yang menumpahkan darah. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Kemudian banyak tokoh-tokoh yang dimunculkan, yang pernah saya bilang, tokoh munculnya Spiderman, Batman, dan yang lain-lain ini tidak ada sama sekali figurnya. Lalu diekspos secara internasional supaya ini menjadi pahlawannya umat Islam. Ya, termasuk mereka bangga dengan itu. Dan tanpa kita sadari memang terjadi, sehingga kita melupakan sejarah kita. Ini semua salah satu tujuannya kalau dalam materi Ghazul Fikr, yaitu bagaimana mereka membuat umat Islam lalai, tidak lagi mengekspansi agama mereka. Baik, kita kembali ke materi kita tadi. Hadis dikatakan Islam akan menang, berarti akan seperti ini. Dan masuk dalam makna ini kata sebagian ulama, akan kembali menang lagi.
Karena memang banyak hadis Nabi SAW yang berbunyi, nanti kalian pasti akan memenangkan peperangan, gitu kan. Pada saat terjadi Malhamah Kubra, pernah saya ceritakan perang besar antara kaum muslimin dengan orang-orang Nasrani sebelum tanda-tanda kiamat besar muncul. Maka nanti kata Nabi SAW, Isa alaihissalam akan turun dan akan menghancurkan salib, membunuh babi, kemudian menarik atau mengajak umat manusia ini untuk menganut agama Islam. Tidak ada satu rumah pun pada saat itu di muka bumi ini kecuali semuanya masuk Islam, baik dalam keadaan dia menerima atau dengan kehinaan. Artinya kalau dia nolak maka akan dibunuh pada saat itu. Kalau sekarang tidak ada seperti itu tentunya, tapi di zaman nanti Nabi Isa alaihissalam turun sampai seperti itu, maka muka bumi ini semuanya Islam nanti. Tidak lagi agama lain. Semua akan diperangi di masa Nabi Isa alaihissalam bersama dengan Imam Mahdi. Kemudian yang dimaksud di sini sehingga para pedagang hilir mudik di lautan, maksudnya dari kalian nanti akan terjadi perputaran ekonomi yang sangat besar dan umat Islam ini punya andil. Ya, itu terjadi di masa-masa kejayaan khilafah dulu, yang tadi Umayyah, Abbasiyah, ya Utsmaniyah seperti itu. Sekarang pun masih banyak umat Islam yang menguasai perdagangan tentunya ya. Walaupun di negara masing-masing, kayak kita di Indonesia, mungkin di Malaysia, mungkin di Pakistan, mungkin di Timur Tengah. Tetapi bukan lagi bersatu seperti dulu. Cuman memang masih ada itu. Dan di sini dimaksudkan perdagangan berarti keadaan ekonomi mereka membaik. Ya, mungkin seperti sekarang. Umat Islam umumnya alhamdulillah baik dan bisa hidup walaupun ada orang miskin di antara mereka. Kemudian dikatakan sehingga kuda-kuda terjun di jalan Allah. Yang dimaksud terjun di jalan Allah, kalian akan bawa kuda-kuda kalian di kapal itu dan kalian pakai berperang. Itu terjadi di zaman kerajaan-kerajaan Islam dulu. Jadi mereka menaikkan kuda-kuda mereka di kapal, kemudian mereka mengekspansi ke wilayah tertentu untuk membawa kuda-kuda mereka. Ya, jadi memang ada perbedaan kuda perang atau kuda-kuda dari Jazirah Arab dengan kuda-kuda umumnya. Sampai hari ini kalau dalam pacuan kuda, itu kuda termahal dikenal dengan kuda dari Arab gitu kan. Karena kuda-kuda ini lebih kekar, lebih kuat, lebih sabar karena biasa dihidupkan oleh majikannya di padang pasir ya. Mendaki gunung dan segala macam. Dan ini memang punya ciri khas sendiri. Makanya para mujahidin dulu, kalau mereka berperang di zaman dulu ya, belum ada mobil tank, belum ada pesawat, maka mereka menggunakan kuda. Nah kuda-kuda ini dibawa oleh mereka di atas kapal. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW dan ini tentu mukjizat ya. Karena Nabi SAW sampaikan sesuatu yang nanti akan terjadi setelah beliau meninggal. Kemudian dikatakan pada saat itu umat Islam mulai makmur. Banyaklah orang mempelajari Al-Quran. Banyak orang mempelajari agama. Ya, tetapi mereka menjadikan sebagai bahan sombong. Ya. Setelah mereka hafal Quran, mereka bacaannya bagus, mereka sudah ikut di ta'lim-ta'lim. Lalu yang muncul bukannya diaplikasikan dalam kehidupan, tapi siapa lebih hebat dari kita atau di antara kita dari hafalan Qur'annya. Jadikanlah sebagai bahan kebanggaan. Siapa yang lebih faham daripada kami dalam masalah agama? Negara kami mengeluarkan sekian banyak para penghafal Quran. Jadi jadikan sebagai bahan-bahan kebanggaan. Agama sudah menjadi simbol kebanggaan saja. Sudah bukan lagi hal kebutuhan. Padahal dari awal kita pelajari bab ilmu. Kalau masih ingat bab ilmu sekarang saya katakan ilmu agama ini betul-betul kita harus tanamkan dalam jiwa kita sebuah kebutuhan dasar. Mengalahkan makanan pada saat kita lapar. Minuman pada saat kita haus. Tempat tidur pada saat kita capek. Karena ilmu agama ini akan mengawasi kita. Mana makanan, mana minuman, mana tempat tidur yang bisa kau pakai. Halal atau tidak nih. Maka dia mengawasi kita. Kebutuhan ini harus ditanamkan tentunya. Kalau tidak, maka akan terjadi seperti dalam hadis ini. Akan ada ancaman bagi orang-orang yang menggunakan agama hanya untuk titelnya saja, hanya untuk kebutuhan dunianya saja. Dan Nabi SAW menekankan kepada para sahabat, menurut kalian kira-kira ada kebaikan tidak sama mereka? Makna kalimat apakah ada kebaikan? Maksudnya hampir seluruh hidup mereka tidak ada kebaikannya. Karena semua amalnya riya, berbangga-bangga. Enggak ada lagi Al-Quran dipelajari memang karena merasa butuh. Dibaca karena merasa butuh. Tapi karena untuk berbangga-bangga dengan orang lain. Para sahabat sebagai bentuk hormat kepada Nabi SAW, mereka mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu.
Ini bentuk penghormatan kepada Nabi SAW. Walaupun ada di antara sahabat mungkin yang sudah faham masalah itu. Lalu Nabi SAW titik beratkan ancamannya, mereka adalah kayu bakarnya api neraka. Mereka dari umat ini, syahadat iya, dan mereka merupakan kayu bakarnya api neraka. Berarti kalau ada yang mengatakan, Ustaz, apakah kami umat Islam ini akan dihukum oleh Allah? Maka jawabannya iya. Pertama Nabi SAW mengatakan begini, akan ada dari umat ini yang akan ditenggelamkan oleh Allah. Longsor, banjir. Akan ada yang dikutuk oleh Allah, dirubah wujudnya. Ya. Dalam riwayat bahkan dikatakan menjadi kera dan babi. Kemudian ada juga di antara mereka yang tenggelam, ada di antara banyak hukuman-hukuman itu. Kata Nabi SAW, mereka akan dihukum seperti itu dari umat ini. Kata Aisyah, ya Rasulullah, apakah dengan mereka mengucapkan la ilaha illallah? Dan mereka umat Islam. Kata Nabi SAW, iya. Kalau tersebar di tengah-tengah mereka perzinahan, tersebar riba, tersebar penyanyi-penyanyi wanita yang memang membuka auratnya, tersebar ini dan itu, maka pada saat itu terjadilah itu. Kata Nabi SAW. Artinya, karena mereka melanggar hukum Allah. Kita ini umat Islam disuruh oleh Allah SWT memimpin dan menerapkan hukum Allah. Kalau kita melanggar, berarti hukumannya lebih berat daripada orang yang tidak faham. Bahkan dalam syariat kita ditekankan, Allah tidak akan membinasakan satu wilayah sementara mereka tidak tahu hukum. Kalau mereka belum tahu sama sekali, Allah tidak akan binasakan mereka. Sampai datang pemberi peringatan. Kalau sudah tegak hujjah atau argumentasi pada mereka, mereka tidak mau terima, barulah hukuman Allah datang. Jadi kalau ada Bapak Ibu bilang, ada satu wilayah, saya pernah tahu, semuanya orangnya melakukan kemaksiatan. Mungkin di pinggir pantai, na'udzubillah, mereka tidak pakai pakaian, berzina sana sini, minum khamr. Kenapa Allah enggak hukum? Maka pertanyaan sederhana, sudah sampai belum kepada mereka argumentasi? Kalau sudah sampai pada mereka Islam, ini enggak boleh, ini haram, ini begini, ini begitu. Sudah ada da'i-da'i yang datang, ada peringatan sampai kepada mereka. Kalau sudah sampai, maka hukuman Allah datang. Datanglah banjir, tsunami, menghancurkan mereka. Tetapi kalau tidak ada sampai, maka mereka tidak akan dihukum sama Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri menyebutkan dalam banyak ayat Al-Quran masalah itu. Di antaranya, yang pernah kita sebutkan surah Hud ya, surah nomor 11 ayatnya 117. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan ketahuilah kata Allah SWT, Tuhanmu tidak akan membinasakan satu negeri sementara penduduknya berbuat kebaikan. Jadi enggak mungkin dihukum oleh Allah sementara mereka belum sampai kepadanya argumentasi. Juga kalau enggak salah dalam surah Al-Qasas ya, coba di surah nomor 28 ayatnya itu ayat 59. Ya, surah nomor 28 ayatnya 59. Saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu 'alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Terjemahannya, dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota sebelum apa? Dia mengutus di kota itu atau di ibu kotanya seorang rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-kota kecuali penduduk dalam keadaan melakukan kezaliman. Jelas nggak ini? Berarti potongan pertama ayat ya. Allah tidak akan membinasakan satu negeri sampai diutus pada mereka atau pemberi penjelas daripada argumentasi itu. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang penduduk orang Mekah. Jadi orang-orang Mekah itu banyak menantang Nabi SAW. Mengatakan, hai Muhammad, datangkan azab yang kau janjikan itu, yang kau ancamkan itu. Maka Allah katakan, di sini dikatakan, wahum yastakfirun. Dan Tuhanmu, hai Muhammad, tidak akan membinasakan mereka penduduk Mekah itu, sementara kau ada di tengah-tengah mereka. Enggak mungkin azab Allah datang, ada Nabi Muhammad SAW di situ. Dan Allah tidak akan binasakan mereka selama mereka masih istighfar. Ada dosanya tapi mereka masih istighfar. Maka itu juga sudah cukup untuk menghambat datangnya azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi makna daripada kalimat ini atau sabda Nabi SAW bahwasanya pasti akan dibinasakan kaum ini atau akan dibinasakan dari umat ini walaupun mereka syahadat umat Islam. Ya, kalau ada yang bertanya kenapa kok wilayah-wilayah Islam ya seperti di Indonesia berapa kali terjadi di Aceh, terjadi di kemarin di Palu, terjadi di Banten, terjadi di Lombok. Wilayah mayoritasnya Islam. Kenapa kok bisa? Nah jawabannya sederhana. Karena mereka justru sudah faham agama, tapi mereka masih lakukan. Mirip sama orang yang sudah bekerja di satu perusahaan, udah tahu peraturannya. Melanggar kena ini loh, tapi tetap melanggar. Ya sudah, dikeluarkan. Gitu kan. Beda dengan orang pegawai baru masuk, nggak ngerti. Maka mungkin pimpinan atau pemilik perusahaan akan mengatakan, oh dia belum tahu nih, enggak apa-apa. Kasih dulu deh SP1 misalnya. Orang yang sudah 10 tahun kerja, kemudian dia bulat itu kan aneh. Kayak kita lahir dalam keadaan Islam lalu kita masih melanggar. Kenapa? Untuk apa melanggar gitu? Baik itu yang dimaksud. Maka kalau orang terus ngotot dari umat ini melakukan pelanggaran sampai dia meninggal, dipastikan mereka akan menjadi kayu bakarnya neraka. Oh na'udzubillah. Jadi ingat Bapak Ibu sekalian, belajar di majelis ilmu seperti ini tujuannya untuk kita faham, kita amalkan, kita ajarkan. Bukan untuk berbangga-bangga, nggak perlu. Ya, makin kita berbangga, hanya menunjukkan kalau saya hebat, saya pintar, dan segala macam ini tidak ada gunanya. Ini malah ancaman berat buat dia. Karena akan terbukti dia pun sulit untuk mengamalkan. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberkahi ilmu orang yang ikhlas, dia pelajari untuk dia dapatkan ilmunya, lalu dia amalkan. Ya. Hadis nomor 136 sama, hanya ini dari jalur sanad yang berbeda saja. Jalur hadis yang berbeda. Hadis nomor 3 dalam bab kita Hasan li ghairihi dan diriwayatkan pula oleh Abu Ya'la Al-Bazzar dan At-Tabarani dari hadis Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhum. Selanjutnya 137 dan ini hadis terakhir dalam bab kita hadis keempat khusus di bab ini ya, bab nomor 10 tentang masalah ya, ancaman mengklaim memiliki ilmu dan Al-Quran dari Ummu Fadl ibu. Yang dimaksud situ adalah Ummu Fadl ini istrinya Abbas, paman Nabi SAW. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dari Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW berdiri di Mekah di suatu malam. Lalu beliau bersabda, Allahumma hal ballagtu dalam kurung thalatha marrat. Faqama Umar bin Khattab wa kana awwaluha atau awwaha ya. Faqala Allahumma na'am wa harratta wa jahadta atau wajahadta wa nasahta. Faqala la yadharanna al-imanu حتى يرد الكفر إلى مواطنه ولا تخادن البحار بالإسلام ولا يأتين على الناس زمان يتعلمون فيه القرآن يتعلمونه ويقرؤونه ثم يقولون قد قرأنا وعلمنا فمن ذا الذي هو خير منا فهل في أولئك من خير قالوا يا رسول الله من أولئك قال أولئك منكم وأولئك هم وقود النار. Nabi SAW satu malam di Mekah pernah berdiri di depan para sahabat, kemudian beliau mengatakan, Ya Allah, apakah aku telah menyampaikan? Lalu beliau mengulangi 3 kali. Ya Allah, apakah aku sudah menyampaikan? Maksudnya ingin menunjukkan kepada para sahabat, kalian sudah faham belum ini apa yang saya sampaikan agama ini? Saya sudah bicara ya, kan harus jadi saksi hari kiamat. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berdiri dan dia termasuk orang yang awwah. Ada putnot nomor 179 di bawah kecil. Kata al-awwah bentuk fa'il dari muna'awah. Artinya orang yang memohon. Dan dalam riwayat lain orang yang banyak menangis. Dikatakan pula orang yang banyak berdoa. Sebagaimana dalam kitab An-Nihaya. Pendapat terakhir inilah yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Dalam tafsir Ibnu Jarir di 2 halaman 394 dan 395
diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah 114, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna Ibrahim la'awwahun halim. Sesungguhnya Ibrahim adalah seseorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Ya, jadi riwayat ini nanti akan kita jelaskan tentu bagaimana Umar diberikan julukan seorang yang awah atau banyak berdoa dan berkata, ya Allah, memang engkau wahai Rasulullah telah mengobarkan jiwa, mengerahkan jeripayah dan memberi nasihat. Rasulullah SAW bersabda, iman pasti unggul sehingga kekufuran terdesak ke tempat-tempatnya. Dan lautan benar-benar akan diarungi dengan membawa Islam. Dan sungguh akan datang suatu zaman kepada manusia, mereka belajar Al-Quran, mempelajarinya dan membacanya. Kemudian mereka berkata, kami telah membaca dan mengetahui, maka siapa yang lebih baik daripada kami? Apakah pada mereka terdapat kebaikan? Mereka balik bertanya, para sahabat, ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Maka Nabi SAW bersabda, mereka dari kalangan kalian, dan mereka adalah kayu bakar neraka. Hadis ini diriwayatkan Tabarani dalam Mu'jamul Kabir, sanadnya hasan insyaallah. Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata, hadis-hadis yang senada dengan bab ini akan hadir dengan bab yang sesudahnya, insyaallah. Ya. Jadi di sini maksudnya Al-Hafidh Al-Mundhiri ya, ini yang menulis buku ini. Hadis ini mirip dengan hadis sebelumnya, hanya ada tambahan di awalnya saja. Yaitu Nabi SAW mengatakan, apakah aku sudah menyampaikan? Ini potongan pertama dari hadis. Kalau bisa digaris bawah itu dikasih ini poin nomor 1 agar bisa difahami. Nabi SAW sering mengulangi kalimat ini. Hal ballaktu, hal ballaktu. Apa aku sudah menyampaikan? Apa aku sudah menyampaikan? Kata ulama, ini adalah pernyataan dari Nabi SAW untuk meminta agar umatnya menjadi saksi bahwasanya memang betul aku sudah menyampaikan. Bahkan seringkali kalau beliau menyampaikan berita-berita penting dari Allah Subhanahu wa taala, beliau menunjuk ke langit sambil mengatakan, ya Allah, saksikanlah aku sudah sampaikan. Dan ini tentu bentuk kehati-hatian Nabi SAW, karena beliau tidak ingin ada satu pun dari agama ini yang beliau tidak sampaikan. Pemahaman juga diambil daripada perkataan ini adalah bahwasanya Nabi SAW tidak meninggal dunia kecuali sudah menyampaikan semuanya. Bapak Ibu tidak butuh panduan dan ajaran lain lagi. Semua sudah sampai kepada kita. Makanya dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, innal halala bayyin wa inna haramal bayyin. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas, gitu kan. Dan di antaranya ada hal-hal yang syubhat, samar-samar. Siapa yang menjerumuskan dirinya pada yang syubhat, siapa yang menyelamatkan diri dari syubhat, maka dia telah menyelamatkan kehormatan agama dan dirinya. Dan siapa yang menjerumuskan dirinya pada yang syubhat, dia telah menjerumuskan dirinya pada yang haram, seperti pengembala domba yang membawa domba-dombanya di ladang rumput, lalu rumputnya lebih tinggi dari dombanya, dia tidak tahu yang mana dicuri oleh serigala. Jadi sudah jelas agama ini. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis lain, tidak ada satupun yang kalian butuhkan dari agama ini kecuali sudah aku sampaikan. Ya, tidak ada sesuatu lagi yang kita butuhkan. Oleh karena itu cukupkan diri dengan agama ini saja dan tidak butuh ajaran yang lain. Ini sudah saya sebutkan juga secara histori ya. Nabi Muhammad SAW teman-teman waktu hijrah ke Madinah. Madinah itu kampung kecil. Bahkan seluruh jazirah Arab ya. Itu enggak ada satupun negara adik kuasa pada saat itu mau menguasai jazirah Arab. Karena dianggap padang pasir. Hasilnya cuma kurma. Yang lain tidak ada yang bisa menonjol gitu ya. Bukan kayak sekarang ada minyak, ada segala macam. Jadi dulu di wilayah timurnya Jazirah Arab, Persia itu menguasai seluruh Asia. Rusia, Afghanistan, segala macam yang dikuasai semua. Romawi, negara dikuasai yang lain, utara Jazirah Arab, negeri Syam karena dianggap subur, Eropa dan seluruh Afrika. Jazirah Arab tengah-tengah ini, nggak ada yang kuasai. Memang nggak ada yang mau pada saat itu. Makanya waktu muncul Nabi Muhammad SAW di Jazirah Arab, mereka anggap siapa orang ini? Gitu. Ngaku dari sebuah wilayah yang dianggap miskin oleh mereka, tidak ada yang suka, terus ngaku Nabi dan harus ikuti, kalau tidak kufur, masuk neraka. Gitu kan. Makanya terjadi penolakan-penolakan dari mereka. Maka Nabi SAW di sini menitik beratkan
pesan penting bahwasanya aku telah menyampaikan ya Allah semua pesanku ini atau pesanmu ini dan aku ingin ini disaksikan oleh semuanya. Gitu kan. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian beliau menyampaikan 3 kali dan potongan kedua Umar bin Khattab berdiri dan dia adalah seorang yang awwah. Ini tadi yang kita ingin titik beratkan dikasih angka 2. Makna awwah banyak sekali. Ya, di antaranya suka berdoa, makna yang lain suka menangis, makna yang lain hatinya lembut. Gitu loh. Dan ini sekaligus juga membantah perkataan sebagian orang mengatakan Umar bin Khattab orangnya keras. Ya, bukan keras Umar bin Khattab. Tegas iya. Tapi beliau adalah orang yang sangat lembut, sangat baik. Ya. Dan ini adalah pujian langsung disampaikan oleh para sahabat Nabi. Memang Umar bin Khattab disegani ya. Karena Umar gak mau negosiasi tentang masalah haram. Haram ya haram, halal ya halal. Gitu kan. Dan beliau tegas, beda. Tegas dalam Islam boleh ya. Saya suka ini, saya nggak suka ini. Mau makan ini nggak? Nggak, saya tidak suka. Itu namanya tegas. Boleh, nggak apa-apa. Malah bagus, jelas hidup kita. Ya. Orang dilamar, nggak, saya nggak suka, saya nggak bisa. Selesai. Dia tawarkan kerja, tawarkan bisnis, saya nggak bisa. Saya nggak cocok di sini. Selesai. Kita pun sebagai orang yang mengajak, ya sudah kalau gitu. Kita cari yang lain. Selesai. Begitu memang bagi seorang muslim. Itu namanya tegas. Tapi kalau keras tuh matanya melotot, tangannya melayang, mulutnya kasar, itu nggak boleh. Karena kata Nabi SAW, bukan sifat orang mukmin itu ta'an, la'an. Ta'an itu suka mencaci maki, menghardik, suka menghina. Itu bukan sifat orang Islam. Tapi tegas boleh. Ya. Maka ini sifat Umar radhiyallahu anhu. Dan di sini keutamaan Umar bin Khattab. Kenapa? Karena pada saat Nabi SAW mengucapkan itu, padahal waktu itu masih fase Mekah. Fase Mekah ini belum semuanya wahyu turun. Apalagi mayoritas hukum-hukum syariat seperti misalnya perintah puasa Ramadan, ya, perintah zakat, perintah haji, itu setelah Nabi hijrah ke Madinah. Jadi di Mekah itu masih ada baru perintah sholat saja. Dan waktu itu pun sholat masih semuanya 2 rakaat. Subuh 2 rakaat, duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 2 rakaat, isya 2 rakaat. Itu di fase pertama selesai Isra dan Mi'raj di Mekah. Berubah menjadi rakaat kayak kita sekarang itu setelah hijrah ke Madinah. Jadi waktu itu masih belum semua wahyu turun. Tapi Nabi SAW sudah mengingatkan, yang sudah turun kepadaku ini sudah aku sampaikan ya. Maka Umar langsung merespon itu. Karena bentuk keimanannya kepada risalah Nabi Muhammad SAW. Beliau menyebutkan 3 kalimat di sini dalam hadisnya. Allahumma na'am, ya Allah benar, ya. Wa harratta wa jahadta wa nasahta. Ya, jadi dia memberikan kesaksian 3 hal terhadap pengorbanan Nabi SAW. Ya Allah, memang engkau telah mengobarkan jiwa, mengerahkan jeripaya dan memberi nasihat. Ya, jadi di sini tulisan terjemahannya mungkin perlu kita luruskan ya. Yang dia bilang, Umar bin Khattab mengatakan Allahumma na'am, artinya iya benar, ya. Dengan nama Allah itu benar. Maksudnya engkau telah menyampaikan ya Rasulullah. Sini terjemahannya kan ya Allah, gitu kan. Padahal sebenarnya terjemahannya bukan ya Allah di situ, tapi ada tambahan, bukan cukup yang mengatakan ya Allah benar, ya Nabi sudah menyampaikan. Karena kalimat Allahumma na'am artinya Nabi sudah mengatakan apakah aku sudah menyampaikan, dia mengatakan iya ya Allah saksikan itu benar. Itu maksudnya ya. Kemudian memang engkau, E-nya ini gak usah besar kalau dia pegang buku. Karena kalau engkau besar berarti Allah. Padahal yang Umar maksudkan adalah Nabi Muhammad SAW. Maka E-nya diganti huruf kecil karena pengaruh sekali tulisan-tulisan seperti ini ya. Karena kata ganti Allah selalu besar. Kalau kita mau mengatakan engkau ya Allah, E-nya harus besar walaupun di tengah-tengah paragraf atau di tengah tulisan. Dia juga D-nya diganti besar kata ganti Allah. Ini harus diganti seperti itu. Bentuk penghormatan kepada Allah SWT. Di sini Umar bin Khattab sering mengatakan ya Allah benar. Ya. Kemudian Umar bilang sesungguhnya engkau ya Rasulullah. Maka E-nya nggak perlu besar di situ ya.
telah mengobarkan jiwa, maksudnya memberikan kami semangat, telah mengerahkan jeripayah atau berusaha untuk menyampaikan agama ini dan juga memberi nasihat. Maka Rasulullah SAW menyampaikanlah pada saat itu, padahal masih fase Mekah ya, iman pasti akan unggul sehingga kekufuran terdesak ke tempat-tempatnya. Ini potongan ketiga dari hadis. Ya, kalau mau diambil manfaatnya. Tadi potongan pertama perkataan Nabi SAW, Allahumma hal ballaktu. Ya Allah, apakah aku sudah menyampaikan? Sudah kita jelaskan ini ya tadi. Kemudian potongan yang kedua tadi adalah sifatnya Umar bin Khattab yang awah. Kemudian potongan ketiga yang kita ambil dari hadis adalah perkataan Nabi SAW, iman pasti akan unggul sehingga kekufuran terdesak ke tempat-tempatnya. Yang dimaksud dengan iman adalah Islam. Ya, karena orang yang dinilai beriman hanya kaum muslimin. Ya, hanya kaum muslimin karena dianggap imannya benar, gitu kan. Jadi tidak semuanya orang yang mengaku beriman kepada Allah langsung divonis berarti dia bisa diterima imannya. Karena orang Yahudi mengaku beriman kepada Allah. Orang Nasrani juga mengaku beriman kepada Allah. Tapi iman mereka tidak diterima. Karena mereka masih belum totalitas menunjukkan iman itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbukti masih ada risalah Nabi Muhammad SAW yang mereka tolak. Saya sudah pernah bilang orang Nasrani aja kalau ditanya sekarang, bagaimana pendapat kalian tentang orang Yahudi? Pasti mereka akan mengatakan kafir. Loh, kok bisa? Mereka beriman pada Allah, mereka beriman pada Nabi Musa alaihissalam. Maka jawaban orang Nasrani pasti karena mereka masih nolak beriman pada Nabi Isa. Secara substansial aja ada penolakan beriman kepada Allah SWT, maka dianggap kufur. Iman mereka tidak bermanfaat. Begitu juga kita umat Islam. Kenapa kita katakan Yahudi dan Nasrani kafir? Karena mereka masih menolak risalah Nabi Muhammad SAW. Maka yang dimaksud dengan iman adalah Islam. Pasti akan unggul sehingga kekufuran terdesak ke tempat-tempatnya, maksudnya akan hilang dengan sendirinya kekufuran itu. Sampai nanti puncaknya turunnya Nabi Isa alaihissalam yang menerapkan syariat Al-Quran. Ya, atau syariat Nabi Muhammad SAW. Makanya pernah kalau masih ingat riwayat Umar bin Khattab pernah pegang lembaran-lembaran Taurat di Madinah. Niatnya baik, mau baca, mau tahu aja apa isinya Taurat. Lewat di hadapan Nabi SAW, lalu Nabi marah. Berubah raut wajah beliau dan mengatakan, wahai Ibnu Khattab, apakah kau masih ragu dengan apa yang aku bawa? Saya Al-Quran. Kenapa kau masih mau baca Taurat itu? Padahal buku ini, Al-Quran, itu lebih terang daripada cahaya di siang hari. Gitu kan? Ketahuilah kalau seandainya demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, kalau seandainya Musa hidup sekarang, dia tidak punya pilihan kecuali jadi pengikutku. Riwayat lain, kalau Musa dan Isa hidup di zaman sekarang, tidak ada pilihan kecuali mereka berdua jadi pengikutku. Jadi sebenarnya kita tidak boleh ragu dengan kebenaran Islam ini. Jangankan Yahudi sama Nasrani, Nabi mereka pun kalau hidup sekarang mereka akan jadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Dan kita orang Islam yakin sekali akan turun Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman nanti. Dan orang Nasrani mayoritasnya percaya juga itu. Nabi Isa akan turun. Kita meyakini masalah itu akan turun dan akan menyebarkan ke Islam ini. Jadi bukan bawa agama Nasrani, tapi menerapkan agama Nabi Muhammad SAW. Makanya waktu Nabi Isa turun alaihissalam mau ikut sholat asar bersama Imam Mahdi dan teman-temannya pada saat itu yang keluar dari Madinah menuju Mekah untuk memerangi Dajjal. Maka Nabi Isa turun. Kata Nabi SAW, Nabi Isa akan turun di waktu itu. Kedua tangannya memegang sayap malaikat dan dari rambutnya seperti menetes air. Dia sangat mirip dengan wajahnya Urwa bin Mas'ud. Itu salah satu sahabat Nabi yang sangat tampan. Kemudian dia masuk ke masjid lalu dia dipersilahkan. Orang-orang tahu pada situ turunnya masa Nabi Isa. Orang semua sudah tahu. Maka Imam Mahdi pun mempersilahkan dia untuk jadi imam. Dia mengatakan tidak. Imam dari kalian. Nabi Isa sendiri itu enggak mau jadi imam. Disuruh ya dari umat ini menjadi imam. Kata ulama ini menandakan memang umat ini adalah pemimpin sebenarnya. Dan tidak boleh kita ragu sedikit pun dengan kebenaran Islam ini. Maka itu dimaksud dengan potongan kalimat di sini pasti akan unggul, artinya akan pada saat itu menyebar. Dan kata Nabi SAW, Isa akan membunuh Dajjal dan akan menyebarkan agama Islam ini. Dan beliau juga bersabda dalam hadis yang lain bagaimana umat ini sesat di awalnya dan di akhirnya. Sementara di awalnya ada aku, di akhirnya ada Isa.
Isa alaihissalam juga akan menerapkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu potongan yang ketiganya. Potongan yang keempatnya, dan lautan benar-benar akan diarungi dengan membawa Islam. Artinya akan ada ekspansi Islam melalui lautan-lautan. Ini banyak terjadi. Di zaman Utsman bin Affan sudah mulai ada kapal-kapal perang Islam tadi saya bilang. Kemudian mulailah diekspansi ke sana sini. Selanjutnya, potongan yang kelimanya, dan sungguh akan datang satu zaman kepada manusia mereka belajar Al-Quran, mempelajarinya dan membacanya. Dan ini bentuk keseriusan berarti. Adanya keseriusan dari umat Islam nanti pelajari Al-Quran. Tentu ada di antara mereka yang selamat, yaitu orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pelajaran pegangan hidupnya. Tidak masuk dalam ancaman hadits ini. Daripada di antara mereka tidak, memang untuk berbangga-bangga saja. Untuk menunjukkan dirinya, saya hebat, suara saya bagus, bacaan saya bagus. Siapa yang lebih pintar dari kami? Lalu nantang orang. Nanti ada bab setelahnya, ini masalah tidak bolehnya berdebat-debat. Ya. Walaupun dalam keadaan benar, kita tinggalkan saja. Nanti akan kita jelaskan di bab setelahnya insya Allah. Dan sifat mereka, jadi sampai potongan ini tentu akan ada umat Islam dan serius mempelajari. Dan kita lihat di zaman sekarang, saya pribadi melihat di Indonesia saja, ini sudah perkembangan yang sangat bagus untuk mempelajari Islam. Dibandingkan waktu awal-awal kami terjun di dakwah, cuma berapa orang yang hadir, gitu kan. Sekarang Masya Allah anak muda hadir, mereka mulai pelajari bagus. Yang selamat di antara mereka adalah yang belajar Quran untuk dia paham dan dia terapkan. Bukan untuk bersombong-sombongan. Tapi kalau ada di antara yang hadir, bukan Insya Allah di sini tidak ada, di majelis-majelis ilmu, kemudian tujuannya untuk berbangga-bangga saja, oh saya sudah tahu, saya pintar, saya begini dan segala macam, maka masuk dalam ancaman hadis yang di akhir hadis ini tentunya. Dan ini potongan selanjutnya ya, potongan yang ketujuh berarti ya. Mereka, di antara mereka akan ada yang mengatakan, kami telah membaca dan mengetahui, maka siapa yang lebih baik daripada kami? Apakah pada mereka terdapat kebaikan? Kata Nabi SAW. Maka mereka balik bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Nabi mengatakan, mereka dari kalangan kalian. Maksudnya akan ada dari umat Islam ini yang seperti itu. Dan mereka adalah kayu bakarnya api neraka. Dan ini sudah saya jelaskan tadi, artinya mereka akan jadi penghuni neraka kalau meninggal dalam keyakinan seperti itu. Sekali lagi ini ancaman tegas ya, dari Nabi SAW tentang orang-orang yang belajar Al-Quran dan Islam ini hanya untuk berbangga-bangga saja. Atau mungkin di zaman sekarang juga banyak orang yang menjadikan hanya profesi saja. Kuliah jurusan agama, tulis skripsinya, tulis tesisnya, disertasinya, semua hanya untuk kerja saja, ya, menjabat jadi dosen, selesai habis itu. Nggak ada pengaruhnya sama sekali. Dalam kehidupannya pun tidak seperti itu. Banyak dosen-dosen agama, mereka mengajar agama, istrinya nggak pakai hijab. Banyak di antara mereka, bahkan perempuannya juga sudah S2, S3 dalam agama, tapi tidak menerapkan hukum Islam itu. Dan lucunya, yang uniknya, kadang-kadang mereka justru tampil di layar-layar media untuk membantah Islam itu. Membantah hukum ini, membantah hukum itu. Nggak mungkin, nggak layak diterapkan sekarang. Al-Quran harus direvisi, segala macam. Padahal yang perlu direvisi otaknya dia. Ya bagaimana Al-Quran yang sudah 1400 tahun yang lalu turun mau direvisi? Dia yang baru lahir kemarin mau revisi Al-Quran. Apa yang dia mau terapkan dalam Al-Quran? Dan itu di Indonesia diucapkan itu di media. Al-Quran tidak layak lagi, harus direvisi. Ya tidak layak, tidak mengikuti zaman. Dianya yang tidak mengikuti perkembangan. Gitu kan? Karena tidak faham ini. Baik, kita masuk ke bab setelahnya yang ke-11. Ancaman berdebat, dalam kurung bahasa Arabnya al-mira. Ya. Atau adu argumen, al-jidal. Berselisih, al-mukhasamah. Saling berhujjah atau al-muhajajah. Saling menundukkan dan saling mengalahkan di dalam agama, serta anjuran untuk meninggalkannya bagi yang berada di pihak yang benar maupun yang salah. Ini hadisnya cukup banyak dalam masalah ini tentunya. Jadi teman-teman, ini mirip dengan lanjutan yang sebelum sebenarnya. Belajar agama bukan untuk berdebat, bukan untuk ribut sama orang, bukan untuk berbangga-bangga. Salah satu bentuk berbangga-bangga itu adalah ngajak orang debat. Kalau ada sebuah pembicaraan yang sedang, misal kita sholat tarawih,
11 rakaat sama witir. Kita ingin sholat begitu. Ada orang datang sholat 23 rakaat. Lalu kita ingin menanyakan kepada dia, kenapa ukhti, kenapa akhi sholat 11 rakaat? Oh, karena ada hadis Bukhari seperti ini. Lalu misalnya kita mengatakan, oh saya juga menemukan riwayat Umar bin Khattab pernah kerjakan sampai 23. Sebatas itu saling menyampaikan, ya sudah, nggak ada masalah. Tapi kalau untuk saling menjatuhkan, menyalahkan, apalagi sampai saling menyerang, ini nggak boleh. Ya. Dan orang muslim yang berakal, kalau temannya menyampaikan sebuah dalil atau argumentasi lebih kuat, dia terima. Bukan untuk mengotot dengan kesalahan dia. Karena kita dalam Islam, kalau menemukan yang afdal, yang mufaddal, kita tinggalkan. Maksudnya yang lebih utama, kita dahulukan daripada yang utama. Kalaupun kita temukan itu, maka kita terpilih yang itu tentunya. Yang lebih baik. Dan dalam Islam selalu dimotivasi untuk menjadi lebih baik. Ya. Itu kurang lebih makna daripada judul ini ya. Karena ini memang sangat tegas ajaran atau peringatan Nabi SAW berhubungan dengan masalah ini. Hadis yang pertama dalam bab kita ini, tepatnya hadis 138 dari awal kita belajar. Hasan li ghairihi, maksudnya sanadnya hasan, dikuatkan dengan dari riwayat-riwayat yang lain. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Man tarakal mira'a wa huwa mubtilun, bunya lahu baitun fi rabtil jannah, wa man tarakahu wa huwa muhikkun, bunya lahu fi wasatiha, wa man hassana khuluqahu, bunya lahu fi a'laha." Barang siapa meninggalkan debat dalam agama atau mira', ya, sementara dia di pihak yang salah, dia tidak punya argumen, orang ajak dia berdebat, udah saya nggak mau berbicara karena saya nggak ada ilmunya misalnya, gitu kan. Maka dibangunkan untuknya rumah di sekeliling surga. Gara-gara dia tinggalkan debat itu, dia dapat istana di surga. Barang siapa meninggalkannya sementara dia di pihak yang benar, dia sudah sampaikan, orang tidak mau terima, sudah ditinggalkan sama dia, maka dia akan mendapatkan untuk dibangunkan istana di tengah-tengah surga. Dan barang siapa yang membaguskan akhlaknya, justru dia mengajar, dia sampaikan, dia sabar, ya, dengan sempurna masalah ilmu itu, maka dibangunkan untuknya di tempat tertinggi surga. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, dan lafaz hadis ini adalah lafaznya, maksudnya lafaznya Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan juga Al-Baihaqi. Ini nama-nama orang semuanya. At-Tirmidzi berkata hadis ini hasan. Ada putun nomor 180 di bawah, kita baca dulu. Ini bisa difahami dalam kurung secara salah bahwa mereka semua meriwayatkannya dengan lafaz tersebut dari Abu Umamah. Padahal sebenarnya yang meriwayatkan dari mereka, dari Abu Umamah hanyalah Abu Daud dengan riwayat yang senada. Sanadnya mungkin dihasankan, lafadznya adalah. Jadi maksudnya Syekh Albani yang mentahkik buku ini, yang coba menelusuri hadis-hadis ini, mengatakan bahwasanya kebanyakan mereka yang menuliskan hadis ini menukil bahwasanya semuanya Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Baihaqi ini meriwayatkan dari Abu Umamah. Padahal radhiyallahu anhu, padahal sebenarnya bukan semua dari Abu Umamah. Tapi ada riwayat-riwayat yang dinukil dari sahabat Nabi yang lain. Terbukti beliau mengatakan ada hadis di bawah sekali footnote-nya. Nabi SAW bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabtil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Wa bi baitin fi a'dal jannah liman hasuna khuluqahu." Artinya, aku menjamin rumah di sekeliling surga, atau bisa juga di tempat yang terbawa dari surga itu, bagi orang yang meninggalkan berbantah-bantahan atau debat walaupun dia berada di pihak yang benar. Saya lagi baca di footnote ya, di footnote di bawah, tulisan kecil. Halaman 203, bahasa Arabnya 204, terjemahannya.
Di situ Nabi SAW mengatakan terjemahan tadi bahasa Arab yang saya baca itu, aku menjamin rumah di sekeliling surga bagi orang yang meninggalkan berbantah-bantahan atau debat walaupun dia berada di pihak yang benar. Tugas kita cuma menyampaikan. Ribut-ribut gak usah. Ya. Maka dengan itu kita dapat istana di surga. Di paling bawahnya surga atau sekeliling surga. Rumah juga di tengah-tengah surga, Nabi SAW mengatakan, aku menjamin bagi yang meninggalkan dusta walaupun dia bergurau. Bercanda aja nggak boleh bohong. Dan rumah di atas atau tertinggi surga bagi orang yang membaguskan akhlaknya. Dan ini kata Syekh Albani diriwayatkan oleh Ad-Diya Al-Maqdisi dalam Al-Hadith Al-Mukhtarah atau hadis-hadis pilihan yang meriwayatkan senada dengan lafaz tersebut adalah Ibnu Majah dan Tirmidzi. Dia menghasankannya dari Anas ibn Malik. Jadi yang digarisbawahi adalah kalimat dari Anas ibn Malik karena Syekh Albani yang menitikberatkan kalau tadi di matan hadis ini atau di awal bab ini ditulis semuanya tadi Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Tabarani meriwayatkan dari Abu Umamah, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Padahal sebenarnya lafaz lain ada juga dari Anas bin Malik. Ini kejelian Syekh Albani dalam menelusuri hadis ya. Rahimahullah. Rahimahumullah semuanya. Yang paling dekat dengan lafaz tersebut adalah hadis Muadz berikutnya. Saya telah membicarakan sanad-sanadnya dalam As-Sahihah. Maksudnya Syekh Albani mengatakan, saya sudah menelusuri hadis-hadis ini dan saya sudah jelaskan dalam sebuah buku yang saya tulis, judulnya Silsilah Ahadits Sahihah. Ya, ini As-Sahihah nama buku beliau di nomor 273. Di sini maka jelaslah bahwa penulis, semoga Allah memaafkannya, menyusun matan tidak berasal usul dari beberapa hadis. Hal ini tidak diperhatikan oleh Al-Hafidh An-Naji. Lebih-lebih 3 orang muqallid itu. Ya, maksudnya Syekh Albani menemukan buku ini cukup banyak. Buku ini kan sudah lama ditulis oleh seorang yang tokoh bernama Al-Munziri. Buku ini. Judul induknya At-Targhib wa Tarhib. Targhib itu maksudnya hadis-hadis motivasi untuk beramal. At-Tarhib, ancaman-ancaman orang kalau membuat dosa. Buku ini sangat besar. Lalu banyaklah orang datang karena buku ini banyak hadisnya mereka pelajari. Ada yang pelajari mentah-mentah begitu tanpa ditelusuri lagi hadisnya. Ada juga yang mempelajari lalu kemudian menemukan, oh ternyata hadis ini begini, hadis ini begini, gitu loh. Ya. Nah, di sini Syekh Albani rahimahullah menelusuri buku ini karena hadisnya banyak, lalu beliau jelaskan hadis ini sahih, hadis ini hasan. Ya, kalau hadis ada yang lemah maka beliau tinggalkan. Makanya kita mempelajari buku ini, judulnya Sahih At-Targhib At-Tarhib. Sahihnya saja yang diambil. Kalau ada lemahnya dikeluarkan semua. Kalau masih ingat pernah kita lewatin 1 bab penuh ya. Yang beliau mengatakan tidak ditemukan satupun hadis dalam bab ini sahih. Maka beliau melangkahi itu. Tujuannya kita ini yang baru belajar, saya sama Bapak Ibu sekalian, supaya fokus kepada hadis sahihnya saja. Kalau tidak nanti malah kita bisa menerapkan yang lemahnya. Nah, salah satu kejelian Syekh Albani rahimahullah, beliau menelusuri hadis nomor 138 ini, beliau bilang, ini penulis Al-Mundhiri menyebutkan semua ini hadis seperti ini diriwayatkan dari satu sahabat saja, Abu Umamah namanya. Lalu beliau simpulkan hadis ini diriwayatkan dari Abu Umamah oleh Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah dan juga Tabarani. Empat-empatnya semua dari satu orang. Maka Syekh Albani telusuri, Syekh Albani mengatakan bukan seperti itu. Hadis ini masih banyak yang meriwayatkan sanad yang lain. Dari sahabat Muadz bin Jabal, dari sahabat Anas bin Malik, dan ini loh contoh-contohnya beliau rincikan. Nah, karena kita bedah buku ini maka saya harus jelaskan itu. Kita bukan cuma sekedar mengambil manfaat dari sisi matan hadis, tapi kita juga ambil manfaat dari sikap para ulama kita bagaimana menanggapi ilmu ini, sehingga sangat dalam mereka mempelajarinya. Jelas nggak ini? Saya percaya, karena orang puasa nggak boleh bohong. Baik, kemudian kita akan masuk sekarang membedah hadis ini. Di sini yang paling pertama adanya jaminan Nabi SAW surga
Jadi teman-teman, ini bukan cuma jaminan diampuni dosanya, dapat istana langsung dalam surga. Dan lafaz hadis yang di footnote tadi, ana zaim, saya penjamin. Sebagian ulama hadis mengatakan juga berarti saya pun akan bersama mereka di situ. Ya. Dan Nabi SAW bisa saja punya istana di surga itu. Di sekeliling surga khusus bagi orang yang meninggalkan perdebatan. Ya. Jadi debat-debat ini gak ada gunanya dalam Islam. Gak usah berdebat. Kalau ada orang emosional, marah sama kita, udah tinggalin aja, diam aja sudah. Tinggalin. Saya sudah pernah bilang, kalau ada orang ajak kita bertengkar, biarin dia ribut sama tembok saja. Ya. Tinggalin saja. Kalau mau bicara baik-baik, ayo. Kalau mau ribut, enggak. Gitu. Maka ini salah satu sikap orang Muslim. Insya Allah kalau jalankan ini dijamin awet muda, Bapak Ibu sekalian. Tidak suka ribut. Ya, karena tidak ada perdebatan. Udah, kalau dia benar, dia sampaikan. Setahu saya begini loh. Oh, tapi gini-gini. Ya sudah, terserah kamu deh. Karena percuma kita sudah jelasin, dia nggak mau tahu kan. Ya sudah. Jadi di sini dikatakan saya akan menjamin istana di sekeliling surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Dia udah benar nih, kita sudah sampaikan, dia nggak mau tahu, ya sudah aja, tinggalkan saja. Kemudian yang kedua adalah jaminan bagi orang yang meninggalkan bohong walaupun bercanda. Apalagi serius nih, ya. Bercanda aja nggak boleh. Nah ini ancaman bagi para pelawak-pelawak. Sengaja ngarang-ngarang cerita untuk buat orang tertawa, gitu kan. Orang kalau ketawa memang ada sebabnya, mungkin. Tapi kalau dikarang-karang, dongeng-dongeng, bohong, dusta. Bahkan ini kita sayangkan masuk ke alam para da'i ini. Ya, ada di antara mereka bawa cerita bohong, gak masuk di akal gitu. Gak ada riwayatnya, gak ada sanadnya. Yang penting orang ketawa aja. Ini gak boleh ini. Ada ancamannya ini, ya. Kalau orang yang meninggalkan itu dapat istana di surga, berarti orang yang melakukannya akan masuk dalam bab bohong. Ini ada ancaman neraka tentunya. Maka dalam hidup Muslim, ya hapus di kamus kita ini bohong, gak ada. Gak ada. Dendam gak ada. Ini gak ada putus asa. Semua yang buruk-buruk ini dibuang semuanya. Saya bisa, saya akan memaafkan, saya minta maaf kalau salah, saya akan memulainya, saya akan melakukan, dan seterusnya. Semuanya kalimat optimis. Ini yang kata Nabi SAW, saya tidak menyukai putus asa dan kalimat-kalimat negatif, dan saya menyukai al-fa'al. Kata para sahabat, apa itu al-fa'al ya Rasulullah? Kata Nabi, kalimat optimis. Saya bisa, saya memaafkan, saya tidak akan dendam, saya tidak akan kalah. Dia terus mau maju. Ya, tapi positif, dengan tidak tentu menjatuhkan orang lain. Dan yang terakhir disimpulkan oleh Nabi SAW, dan yang itu kalau tinggalkan bohong, walaupun bercanda, dapat di tengah-tengah istana surga. Tengah-tengah surga ada istana khusus, dia boleh datangi setiap saat. Dan yang tempat tertinggi bagi yang bagus akhlaknya. Tentu akhlak ini artinya orang yang setiap kita ketemu, kita nyaman berteman sama dia. Karena semuanya enak. Omongannya enak, tatapan matanya enak, tangannya ramah. Ya, semuanya baik dalam hidupnya. Ada kita temukan orang begitu, Masya Allah. Seperti orang yang tidak pernah marah. Nggak ada arahnya kepada hal yang negatif. Selalu saja baik dia. Maka kalau dia berhasil pada tingkat itu, dia akan dapat istana di tempat tertinggi surga. Ya. Dan tentu kita sudah pernah jelaskan juga hadis Nabi SAW tentang akhlak yang mulia ini, sopan santun dan segala macam ini. Ini teman-teman sekalian adalah ibadah yang paling berat di timbangan amal hari kiamat. Kata Nabi SAW, tidak ada yang lebih berat di timbangan amal dibandingkan akhlak yang mulia. Tutur kata yang ramah, kemudian santun, segala macam. Tentu bukan berarti kita nggak boleh marah ya. Karena Nabi SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan kata Aisyah, Nabi SAW tidak marah kalau berhubungan dengan hak beliau, tapi beliau marah kalau terjadi pelanggaran agama. Nabi SAW kalau melihat ada pelanggaran agama, beliau naik di atas mimbar, lalu beliau mengingatkan umat ini sampai wajah beliau memerah. Sebagian riwayat mengatakan sampai mata beliau memerah. Padahal Nabi adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dalam surah Al-Qalam ayat 4 Allah mengatakan,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya kaum Muhammad memiliki akhlak yang sangat mulia. Tapi Nabi marah juga, marahnya pada tempatnya. Kita sudah ingatkan jangan lo langgar agama ini, tapi tetap saja. Karena ada orang harus dimarahin baru dia berhenti. Ya, mungkin karena seringnya melakukan kesalahan, maka dia pikir selama orang ini nggak tegas sama saya nggak apa-apa deh. Ada orang begitu, ada orang nggak diingatkan sekali nggak boleh akhi, ukhti. Oh iya, salah ya. Baik ditinggal sama dia. Ini akhlaknya masya Allah. Ada orang nggak? Jangan gitu ya. Oh masih peringatannya volumenya masih 1. Nggak apa-apa deh, langgar lagi. Tunggu nanti volumenya 9, 10 baru dia mau. Ada orang begitu subhanallah. Maka ini mungkin perlu dimarahin kalau terjadi pelanggaran agama. Tapi kalau berhubungan dengan masalah teknis saja, misal istri lupa masak terlambat, suami lupa bawa pesanan, itu sebenarnya adalah teknis lapangan yang masih bisa kita toleransi. Tapi kalau sudah nggak sholat, nggak mau kerjakan benda-benda agama, itu berbeda, gitu kan? Maka di sini tentu dipertemukan antara yang dimaksud akhlak yang mulia, sopan santun dan baik dengan tegasnya dalam penentuan atau peringatan tentang masalah pelanggaran agama. Hadis setelahnya masih mirip dengan yang tadi, cuma berbeda lafaz saja. Nomor 139, hadis nomor 2 dalam bab kita. Hasan li ghairihi juga. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Ana za'imun bibaitin fi rabbil jannah, wa bibaitin fi wasatil jannah, wa bibaitin fi alal jannah, liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa, wa tarakal kadiba wa in kana mazihan, wa hasuna khuluqah. Aku menjamin rumah di sekeliling surga atau istana, rumah di tengah-tengah surga, dan rumah di atas surga bagi yang meninggalkan berbantah-bantahan atau debat, walaupun dia berada di pihak yang benar, meninggalkan dusta walaupun bercanda, dan memperbaiki akhlaknya. Hadis ini riwayat Al-Bazzar dan At-Tabarani di ketiga mu'jamnya. Mu'jam ini At-Tabarani punya 3 mu'jam, punya 3 kamus hadis ya, buku-buku hadis. Ada kecil, ada sedang, ada besar gitu. Dan dalam sanadnya terdapat Suaid bin Ibrahim Abu Hatim. Di sini Syekh Albani menelusuri juga salah satu hal yang dalam beliau bahas adalah masalah footnote nomor 181. Ini termasuk kekeliruan karena Suaid itu atau ini tidak tercantum dalam hadis ini. Akan tapi dia dalam riwayat yang lain yang senada dengan ini dari hadis Ibnu Abbas yang bisa Anda baca dalam Al-Majma'. Jadi 8 halaman 23. Dan dengannya hadis ini menjadi kuat. Ini dinukil oleh 3 orang pemberi komentar tersebut dariku. Akan tetapi kepada salah satu atau satu hal mereka memenggal ucapanku. Dengannya hadis ini menjadi kuat. Apakah ini termasuk konsekuensi tahqiq dan amanah ilmiah menurut mereka? Maksudnya tahqiq ini penelusuran hadis tadi ya lebih dalam. Ini perkataan Syekh Albani mentahqiq buku ini. Tapi kita kembali kepada isi hadis, ini mirip dengan tadi. Cuma bedanya hadis sebelumnya tadi dirincikan. Di tempat sekeliling surga bagian bawah bagi orang yang meninggalkan perdebatan, yang di tengah-tengah bagi orang yang meninggalkan dusta, yang atas orang yang paling baik akhlaknya. Kalau di sini lafaz ini digabung semuanya. Aku akan menjamin istana di sekeliling surga, tengah surga, dan juga bagian atasnya. Lalu beliau sebutkan, baru kemudian disebutkan satu persatu gitu ya. Hadis selanjutnya nomor 140. Tepatnya hadis urutan 3 dalam bab kita, Sahih li ghairihi, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kunna julusan 'inda babi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam natadzakar, yanzi'u hadha bi ayah wa yanzi'u hadha bi ayah, fa kharaja 'alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka'annama yufqa'u fi wajhihi habbur rumman." Faqala ya haula bihadha bu'ithtum am bihadha umirtum la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Kami pernah duduk, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, berbincang di pintu atau di depan pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di depan pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mencomot ayat ya. Saya membahas tentang ayat ya. Dan yang ini mencomot ayat juga. Maksudnya masing-masing menyampaikan. Allah berfirman, yang satu lagi mengatakan Allah berfirman pas di depan rumah Nabi. Beberapa orang sahabat lakukan itu.
Maka Rasulullah SAW keluar kepada kami seolah-olah biji delima dibelah di wajah beliau. Ya. Ini tentu menggambarkan tentang masalah putih dan tampannya Nabi SAW. Mereka gambarkan karena Nabi kulitnya putih dan saking putihnya pipi beliau biasa berwarna merah. Ya. Lalu beliau bersabda, wahai orang-orang, apakah dengan ini kalian diutus ataukah dengan ini kalian diperintahkan? Janganlah kalian kembali kepada kekufuran sesudahku. Sebagian dari kalian memenggal leher sebagian yang lainnya. Hadis ini riwayatkan Tabarani dalam Mu'jamul Kabir dan juga padanya terdapat Suwaid. Kita rincikan hadis ini. Jadi hadis ini sebenarnya lebih menjelaskan tentang aplikasi lapangan atau sesuatu yang terjadi di lapangan dari karangan sahabat yang dihubungkan dengan dua buah hadis sebelumnya. Jadi rupanya ada beberapa sahabat memang mereka setiap hari Bapak Ibu sekalian datang ke depan rumah Nabi nungguin Nabi keluar. Kalau Nabi keluar mereka ikut, Nabi ke pasar mereka ikut, Nabi jenguk orang sakit mereka ikut. Mungkin ada wahyu turun di tengah jalan, mungkin ada nasihat Nabi yang mereka bisa ambil gitu kan. Nah sementara nunggu Nabi keluar, mereka lagi diskusi rupanya depan rumah Nabi, karena depan pintu jadi kedengaran. Maka yang ini membahas ayat Allah berfirman, yang ini mengatakan Allah berfirman, jadi mereka saling berdebat. Maka Nabi SAW pun keluar lalu menegur masalah itu. Nabi mengatakan, apakah dengan seperti ini kalian diperintahkan dalam syariat? Disuruh begini saling debat-debat nih. Ketahuilah, ya, jangan kalian kembali setelahku menjadi kafir, sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain. Apa maknanya? Beliau mengatakan kalau kalian kembangkan terus perdebatan begini pasti saling bunuh-membunuh nih. Ujungnya bisa saling bunuh-membunuh. Ya. Ini sholat 11, ini sholat 23, ribut gara-gara sunnah. Padahal enggak sholat pun enggak apa-apa. Kena sholat sunnah. Gitu kan. Tapi sempat berita terjadi itu hari bahkan di sebagian wilayah mau perang-perangan gara-gara itu. Untuk apa? Orang mau kerjakan 11 silakan, mau 23 silakan, kan sunnah. Gitu kan. Kalau ada dalilnya jelas. Kecuali orang itu lakukan kemaksiatan, dosa itu lain. Gitu kan? Kita ingatkan, kita luruskan dan itu amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau kebaikan, ya sudah. Kecuali kalau dia betul-betul lakukan perbuatan yang tidak ada sama sekali dalam syariat itu lain. Itu juga satu kemungkaran harus diluruskan gitu kan. Tetapi kalau semua ada dalilnya sudah. Gitu kan. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berbicara dengan satu orang. Saya lupa namanya subhanallah. Nah, kalau tidak salah namanya orang itu Hasan. Salah satu orang tokoh juga di zaman itu gitu. Duduk di masjid, lalu orang itu menyampaikan argumentasi. Imam Syafi'i juga sampaikan. Kalau yang saya tahu itu begini, rupanya orang ini terus ngotot gitu loh. Imam Syafi'i tinggalkan. Lalu orang itu kayak agak marah, Imam Syafi'i jadi hubungan mereka kayak agak renggang. Maka Imam Syafi'i pada saat datang di hari kedua, datang ke orang itu lalu memegang tangannya sambil mengatakan, bukankah Abu Musa dijulukannya, oh ya Abu Musa, bukankah kita tetap bersaudara dalam Islam? Artinya untuk apa ini sampai membuat kita ribut begini nih? Musuh-musuhan gara-gara perbedaan pendapat saja gitu kan. Selama memang jelas dalilnya. Gitu kan. Ya saya oke. Kalau orang ngotot salah. Misal sudah jelas sholat duhur 4 rakaat lalu dia bilang enggak 3. Ngotot. Semua umat Islam tahu duhur itu 4 rakaat. Kenapa ngotot 3? Makanya enggak mungkin, ini salah gitu kan. Tapi kalau orang berbeda pendapat dalam masalah sholat sunnah, ibadah sunnah, dan seterusnya, ini adalah hal-hal yang harus jadi. Tapi tentu saya bilang tadi, kita diperintahkan sebagai seorang muslim, harus kita melihat dengan akal sehat kita, mana yang lebih utama, afdal. Kalau pendapat si A lebih kuat dalilnya, sudah kita pegang itu. Supaya ibadah kita lebih maksimal pahalanya kan begitu. Maka sabda Nabi SAW yang perlu kita garis bawahi akhir hadis. Ya, padahal sahabat cuma saling ngobrol nih. Allah berfirman, yang satu lagi bilang Allah berfirman, padahal ini sahabat Nabi di depan rumah Nabi. Maka Nabi sudah ingatkan, ya, jangan kalian kembali menjadi kafir setelah aku meninggal nanti. Sekarang aku masih bisa ingatkan nih, kalau aku sudah tidak ada, terjadi pada umatku ini, maka kalian bisa kafir. Kenapa bisa kafir? Karena kalian saling memenggal leher satu sama yang lain. Gara-gara potongan ayat yang salah faham saja, maka saling membunuh. Ini bahaya sekali. Selanjutnya hadis nomor 4 ya.
dengan sanad hasan, urutan hadisnya nomor 141. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'da huda kanu alaihi illa utul jadal, thumma qara'a ma darabuhu laka illa jadala." Kata Nabi SAW terjemahannya, tidaklah satu kaum tersesat setelah petunjuk yang mereka pegang teguh, melainkan karena mereka diberi jadal atau mereka hobi berdebat. Lalu beliau membaca, mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu, hai Muhammad, melainkan dengan maksud membantah saja. Ya. Ini diambil dari surah Zukhruf ayat 57. Diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Abi Dunya dalam kitab As-Samt dan lain-lain. Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Yang dimaksud dalam hadis ini, kalau kita tarik pelajarannya adalah Nabi SAW mengatakan kalau orang sudah belajar agama, sudah mulai faham, kapan dia terapkan agama itu untuk dia, diajarkan baik-baik, maka akan berkah buat dia. Kapan dia pakai untuk berdebat, maka akan jadi masalah buat dia. Maka akan membuat mereka jauh dari agama. Subhanallah, kita temukan orang yang suka berdebat ini jadi masalah buat dia. Sibuk tiap hari, mau patahkan argumennya orang ini, mau sibuk nyalakan orang itu, selalu itu kerjanya tiap hari. Ini tidak baik. Di Indonesia itu ada. Kerjanya itu saja. Gitu kan. Jadi akhirnya tidak ada manfaat buat umat. Umat ini sholat aja masih banyak yang belum sholat ini. Banyak. Islam itu yang perlu ditegangkan adalah masalah rukun Islamnya. Yang ditekankan. Itu yang perlu ditanamkan dan mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu sampai mati istiqomah kebaikan-kebaikan jauh. Haram tinggal nikmati yang halal. Maka jangan masuk kepada hal-hal yang tidak dibutuhkan ini. Ribut pada hal-hal yang tidak dibutuhkan. Gitu kan. Apalagi kalau memang dasarnya jelas argumentasinya. Allahu a'lam. Dan ini berarti menandakan orang akan sesat kalau dia lakukan itu. Maka jauh menyimpang dari agama. Selanjutnya nomor 142, tepatnya hadis nomor 5 dengan sanad sahih dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Inna abghadar rijali ila Allahil aladdul khasim." Sesungguhnya laki-laki yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala adalah orang yang paling keras mendebat lagi membantah. Hadis ini riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari Muslim, Tirmidzi dan juga An-Nasai. Yang dimaksud dengan al-alad, ya, di situ dikatakan inna abghadar rijali ilallahi, ada dua sifat di garis bawah dalam bahasa Arab itu al-alad al-khasim. Apa itu al-alad? Dibaca dengan dal dan dalnya dibaca dengan tasydid, yaitu orang yang keras mendebat, dan khasim dengan shad dibaca atau dengan kasrah, ya, khasim, ya, yaitu orang-orang yang membantah orang yang berdebatnya. Jadi artinya sibuk dengan itu saja. Ini malah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi saya bilang sederhana, ada orang salah kita ingatkan. Dia mau ribut ya sudah, kita tinggalkan saja. Ini yang saya tahu gitu ya. Dan mana daripada sesungguhnya orang yang paling Allah benci, maksudnya adalah orang yang paling besar dosanya. Karena dengan seperti ini maka dia akhirnya mempertahankan argumentasinya walaupun dia salah. Atau dia akan menganggap remeh orang lain. Atau mungkin sampai pada tingkat mencaci maki, memukul, membenci, dan menyebarkan kebencian kepada masyarakat. Maka ini malah bahaya. Ya, karena pasti akan terjadi perbedaan pendapat mungkin di antara sebagian orang gitu kan. Yang penting kita lihat argumentasinya. Tinggal hadis yang terakhir, tentu dua buah hadis, tapi hadis yang 145 ada hadisnya, 144 itu cuma penguatan. Nah, ini kita tutup dengan ini insyaallah. Silakan kalau ada pertanyaan setelah ini. Hadis ini hasan sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Al-mira'u fil Qur'ani kufur." Berdebat karena keraguan dalam Al-Quran adalah kekufuran. Hadis ini riwayat Abu Daud dan juga Ibnu Hibban dalam sahihnya. Di 144-nya hadis nomor 7 hadis sahih dikatakan diriwayatkan oleh At-Tabarani dan lainnya dari hadis Zaid ibn Thabit. Ya. Saya baca dulu ada situ footnote nomor 187 di bawah kecil. Saya berkata, lafadznya dalam Mu'jam At-Tabarani Al-Kabir di jilid 5 halaman 169 dan juga diulangi di 4916. Wala tumaru fil Qur'an fa innal mira' fihi kufur.
Janganlah kalian berbantah-bantahan dalam Al-Quran karena berbantah-bantahan padanya merupakan kekufuran. Riwayat ini sempurna, riwayat sempurna ini adalah sahih dari sebagian sahabat. Ditakhrij juga dalam kitab Ar-Rawdun Nadhir atau Nadhair di bawah hadis Abu Hurairah nomor 1124 dan lihat As-Sahihah nomor 2419. Jadi hadis ini teman-teman, kalau seandainya ada ayat Al-Quran yang disebutkan kepada kita tentang apa saja, kemudian kita mendebati ayat itu, ya, bukan bertanya apa yang dimaksud, beda. Mendebati artinya masa sih, gitu. Kok begitu? Ya. Misal contoh ya, ada ayat apalah tentang Al-Quran, ini bahaya, bisa sampai pada tingkat kufur. Kita kalau belum bisa mengamalkan, jangan bantah. Berarti kitanya belum faham, gitu kan. Tapi kalau kita salahkan Al-Quran, gara-gara tidak masuk di akal kita, ini nggak boleh. Ya, banyak contoh-contoh kasus dalam masalah itu tentunya. Seperti banyak orang yang mengatakan tadi Al-Quran sudah tidak layak, ya, tidak ikuti perkembangan zaman. Munculnya Kamal Ataturk di Mesir, ya, di Turki, yang menghapus khilafah Islamiyah menjadi republika. Itu salah satu statement dia mengatakan Quran tidak layak lagi. Kita ini umat Islam terpuruk justru karena kita terapkan Al-Quran. Maka kita mestinya, ya, berkiblat dengan Barat. Dan subhanallah, pada saat dia mau meninggal, itu dia disiksa oleh Allah SWT sebelum meninggal. Dia merasakan sakit dan panas yang sangat tinggi di badannya, sehingga tidak pernah bisa, ya, tidak pernah bisa tidur di sebuah tempat. Ya, sampai kalau dia tidur itu ditaruh di es batu, ya, yang banyak sekali supaya badannya sedikit dingin. Itu pun dia masih teriak kepanasan. Sampai dia meninggal, dalam beberapa kisahnya disebutkan itu, dia setiap dikuburkan nggak bisa masuk jenazahnya. Ya. Kuasa Allah SWT. Bagaimana caranya dia debati Al-Quran? Al-Quran dia bilang tidak layak lagi. Kalau tulisan kita pribadi, kita nulis sesuatu dan kita sangat yakin apa yang kita tulis, ya. Terus ada orang datang, nggak ngerti apa-apa, nggak bagus buku kamu ini. Langsung, kita saja itu sudah cukup marah. Bagaimana kitabnya Allah yang jelas-jelas benar, Al-Quran turun dari sisi Allah SWT sang pencipta. Maka ini jelas contoh saja, ya. Bahkan sampai dia mengatakan, orang Turki lebih baik daripada orang Arab, dimunculkan rasisme. Ya, sebagian orang Turki yang lemah imannya ikut-ikutan sama dia, gitu kan? Oh ya benar nih, kita kan memimpin. Ya udah kita tinggalin bahasa Arab. Diubahlah azan dari bahasa Arab ke bahasa Turki di zamannya dia. Banyak sekali yang terjadi hal yang tidak baik gitu loh. Maka itu yang dengan contoh. Jadi dia mendebati isi Al-Quran. Ya. Dan banyak juga di zaman sekarang apapun itu hukum-hukum yang ada dalam syariat, ya. Masalah sholat, masalah puasa, masalah haji, masalah apa saja. Kita terima semuanya. Masuk akal, tidak masuk akal. Termasuk kisah-kisahnya Al-Quran. Gak usah kita bilang, benar gak sih? Kita tentang Zulkarnain, kisah tentang nabi-nabi sebelum kita, kisah tentang alam barzah, penyampaian tentang surga dan neraka. Itu kan ayat Al-Quran banyak sekali membicara masalah itu. Gitu kan? Ada hadis Nabi SAW yang mengatakan di surga nanti ada pohon yang 100 tahun menunggangi kuda dengan kecepatan tinggi belum bisa melewati naungannya. 100 tahun itu besar sekali. Maka kita cuma mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah, semua kita masuk ke dalam surga. Enggak usah bilang masa sih, enggak masuk di akal, masa begini dan begitu, gitu kan. Jadi dia mau mengatur, mereka mau mengubah Al-Quran sesuai dengan akal. Masuk akalnya diterima, tidak masuk akal tidak diterima. Padahal sebenarnya Allah berikan akal ini itu untuk tunduk di bawah wahyu. Jadi sebagai fasilitas wahyu, bukan dia mengatur wahyu, nggak bisa, gitu kan. Kalau mengatur wahyu, maka akal akan terus selalu protes. Ya, makanya ulama, saya pernah hadiri majelisnya Dr. Sulaiman Rahili. Saya sangat tersentuh pada saat beliau menyampaikan poin itu. Beliau mengatakan tahapan dalam jiwa kita ini itu ada perasaan dan ada akal. Semestinya semua muslim dan muslimah ini menjadikan perasaannya tunduk di bawah akalnya. Jadi kalau misalnya perasaan kita pernah makan nasi goreng enak tapi di Irian Jaya. Misal, contoh. Ini contoh supaya kalau saya bilang di Bandung kan dekat. Anggap di Irian Jaya. Tiba-tiba perasaan kita pengen makan nasi goreng itu. Perasaan nih.
Atau mungkin kita pernah keluar negeri, kemudian kita pernah makan di mana. Pergi ke Italia misalnya makan pizza, anggaplah gitu. Kemudian dia ingat itu. Perasaannya begitu. Tapi dia harus hadapkan dengan akal. Dia pikirkan itu. Maka akal akan memberikan jawaban nanti perasaan itu. Itu kan jauh. Nggak mungkin. Jadi perasaan kita terkontrol dengan akal itu. Selalu kita hadapkan dengan akal. Sekarang ada kerabat kita yang kita cintai meninggal. Perasaan kita sedih. Hadapkan dengan akal coba. Akal akan berikan jawaban kepada kita dalam diri sendiri. Sudah meninggal. Mau diapakan? Nangis pun tidak ada gunanya. Gitu kan? Maka akal membantu kita untuk menemukan jalan keluar. Itu tahapannya kata beliau begitu. Perasaan ini harus ditundukkan oleh akal. Tidak bisa tidak. Jadi seperti kuda. Ini tentu contoh lain. Beliau tidak katakan masalah kuda. Tapi saya kasih contoh lain. Kalau saya lihat perasaan ini seperti kudanya. Ya, akal itu seperti orang yang menungganginya. Dia harus menyetir ke sana sini. Jadi seperti itu. Akal kita selalu kita dahulukan untuk mengatur perasaan kita. Nah, itu. Kemudian setelah itu. Di atas akal ada syariat Allah. Syariat mengontrol akal dan perasaan. Maka ini yang betul jalurnya. Kalau enggak seperti ini akan kacau balau semua. Misal orang dahulukan perasaan dari akal. Maka selalu dia bersedih bertahun-tahun karena meninggalnya seseorang. Akalnya memberikan apapun dia tidak mau terima. Dia dahulukan perasaan. Tapi kan perasaan saya begini, ya susah. Kalau begitu. Karena perasaan ini tidak bisa menjadi sebuah pedoman hidup. Tapi dia hanya sebuah perasa, cita rasa, misalnya kita rasa enak, rasa sedih, rasa suka, ya, rasa tidak suka, maka dia harus dikontrol oleh akal itu sendiri. Ini poin perlu berhubungan dengan masalah itu. Makanya dalam memahami Al-Quran, bukan dengan perasaan, bukan juga dengan akal saja, tetapi keduanya harus digabungkan untuk menerima wahyu itu, bukan mengaturnya, nggak bisa diatur. Muncullah pemahaman liberal sekarang itu kan. Islam mengatakan tidak boleh perempuan nikah lintas agama dengan orang laki-laki kafir. Nggak apa-apa, boleh nikah lintas agama. Agama Islam yang benar. Enggak, semua agama benar. Kalau semua agama benar, enak jadi Nasrani, nyanyi-nyanyi seminggu sekali masuk surga. Hah? Untuk apa jadi umat Islam satu hari sholat 5 waktu ada puasa, nyanyi-nyanyi aja sebulan. Atau cari agama yang lebih gampang lagi, yang ibadah sekali seumur hidup. Misal, contoh, misal. Tapi memang Islam memang agama yang benar dan tidak ada agama yang Allah bilang dalam Al-Imran ayat 19 surah nomor 3, Inna ad-dina indallahil Islam. Agama diterima sisi Allah hanya Islam, enggak ada yang lain. Dan Allah mengatakan dalam Al-Imran juga ayat 85-nya, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal minhu huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang coba-coba pilih selain Islam sebagai agamanya maka tidak diterima dan dia akan termasuk orang yang rugi di akhirat nanti. Maka enggak boleh kita ragu tentang kesalahan mereka, ya. Ini contoh-contoh saja tentunya. Allahu a'lam. Jadi kita simpulkan teman-teman dari hadis-hadis ini bahwasanya kalau sesuatu yang disebutkan dalam Al-Quran kita belum memahaminya, kita belajar dan jangan langsung melakukan penolakan. Dan tidak boleh berdebat dalam Al-Quran itu karena Al-Quran sudah pasti benar. Kecuali keadaannya ada orang bicara tentang Al-Quran tidak ada ilmunya, gitu kan? Allah berfirman begini, maknanya ini, padahal sebenarnya mungkin dia salah. Maka itu berbeda, itu kita luruskan pemahaman dia. Allahu a'lam. Baik itu saja insyaallah, sudah menjelang jam 12 ini mau Jumat. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.